Bab 1461, satu pukulan merusak armor. Menepuk, orang tua itu menamparkan wajah Zhou Changlong. Wajahnya segera mulai membengkak, dan anak buahnya membeku di tempat. Kakak ipar, kenapa kamu memukulku? Zhou Changlong menatap pria tua itu, satu tangan menekan wajahnya yang sakit. Orang tua itu berkata dengan muram, ya, aku hanya memukulmu kali ini. Lain kali, aku akan membunuhmu. Itu lebih baik daripada dibunuh oleh yang lain, merusak reputasi aku, dan mempermalukan saudara perempuan kamu. Kamu bisa menjadi orang jahat sesuka kamu, tapi jangan menjadi orang bodoh. Apakah kamu tidak mengenal putri Presiden Ji dan bangsawan super ketika mereka berdiri di hadapan kamu? Petik 2. Itu Han Sen dan Ji Yanran. Wajah Zhou Changlong berubah menjadi tidak percaya. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Kamu bisa saja jahat, ya, tapi kamu perlu tahu wajah orang yang kamu hina. Aku meminta kamu untuk mengingat semua orang penting di aliansi, dan kamu bahkan tidak mengenal dua tokoh terkemuka ini. Sialan kau. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menamparkan pipi Zhou Changlong yang lain sampai bengkak. Kakak ipar, Zhou Changlong pernah terlihat kejam dan penting bagi majelis di sana, tetapi sebelum lelaki tua itu, dia ketakutan. Orang tua itu mengabaikannya, dan kemudian berjalan menuju Han Sen. Dia menatap pemuda itu dari atas ke bawah, dan dengan setiap langkah, dia tampak seperti sedang membawa gunung di pundaknya. Ji Yanran sendiri merasa ada kekuatan monumental yang mendekati mereka. Han Sen melangkah di depan Ji Yanran, dan kemudian kekuatan itu hilang. Dia mengerutkan kening. Qiu Ming, kakak iparmu melakukan kesalahan. Apakah kamu akan melampiaskannya pada kami? Petik 2. Qiu Ming, saat dia mendekat, menjawab dengan dingin, aku akan mengoreksinya ketika dia melakukan perbuatan buruk. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia diganggu oleh orang lain. Petik 2. Tidak heran kalian berdua berasal dari Angel Jin. Kalian berdua busuk, kata Ji Yanran dengan marah. Qiu Ming masih menahan diri dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia lebih unggul secara default. Karena Presiden Ji, aku tidak akan membunuhnya. Tapi aku ingin dia tahu, seperti anjing manapun, bahwa dia harus menghormati cambuk seorang majikan. Petik 2. Sayang, hati-hati. Qiu Ming telah menjadi setengah dewa untuk waktu yang lama. Dia mungkin memiliki inti geno batu permata. Ji Yanran memperingatkan Han Sen dengan suara berbisik. Han Sen mengangguk. Dia telah mendengar tentang Qiu Ming saat dia meneliti setengah dewa. Dia bukan dari keluarga Zhou, tetapi karena alasan tertentu, dia diizinkan bergabung dengan Angel Jin. Dia orang yang kejam. Zhou Changlong yang baru saja ditampar, kini kembali terlihat bahagia. Kakak ipar, ajarkan itu asterisk oleh sebuah pelajaran. Siapa yang peduli jika mereka adalah putri dan menantu presiden? Petik 2. Han Sen menyaksikan Qiu Ming diam-diam mendekat, awalnya percaya dia menggertak. Saat dia berjalan, semacam baju besi muncul di tubuhnya. Itu tampak lebih kuat dari gunung, dan gunung ini semakin dekat. Inti geno elemen tanah. Menarik, kata Han Sen saat dia melihat orang tua itu mendekat. Qiu Ming tidak menanggapi. Dia hanya mempercepat langkahnya dan mendekati Han Sen seperti kereta lapis baja. Kekuatan yang dia pegang tampak seolah-olah bisa menghancurkan pegunungan. Han Sen tidak berencana untuk menghindari serangan itu. Dia hanya melemparkan tinjunya ke depan untuk bertemu dengan Qiu Ming. Bunuh dia! Zhou Changlong berteriak ke langit, melihat Han Sen mengangkat tinjunya ke arah saudara iparnya. Dia tahu kekuatan yang dimiliki Qiu Ming, dan dia tahu inti genonya adalah kelas batu permata. Itu disebut Heavy Earth Armor. Saat dia melawan Sura, baju besinya cukup kuat untuk memblokir ledakan dari kapal perang kelas matahari mereka tanpa pecah. Qiu Ming memiliki pertahanan tertinggi di semua aliansi, namun, Han Sen belum lama menjadi setengah dewa. Menerima pukulan dari Heavy Earth Armor seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Qiu Ming mengerutkan kening. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Pang, bukan membunuhnya. Angel Jin dan Han Sen telah lama menjadi musuh. Dan sementara keadaan mungkin berbeda di tempat perlindungan, dia tidak diizinkan untuk membunuh Han Sen di aliansi. Dengan Han Sen tidak menghindari pesta, Qiu Ming diatur untuk melakukan kerusakan serius. Itu juga memperkuat keyakinannya pada arogansi Han Sen. Kamu pikir aku tidak akan berani menyakitimu? Aku akan melumpuhkanmu. Keluarga Ji tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Mata Qiu Ming berkedip karena pembunuhan, dan dia menyerang tinju Han Sen dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan armor, dan tubuh seperti kereta Qiu Ming berhenti total seolah-olah dia telah menabrakkan kepala lebih dulu ke dinding yang tidak bisa ditembus.
Ketika orang-orang di sekitar konflik menyaksikan, semuanya terhenti. Telinga mereka berdenging dengan suara kesunyian yang sederhana, saat mata mereka memberitahu mereka sesuatu yang paling menakjubkan. Tapi itu belum berakhir. Armor yang Hansen lempar tinjunya mulai terjaring dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pang! Heavy Earth Armor yang bisa melindungi pemakainya dari ledakan kapal perang kelas matahari hancur berkeping-keping. Zhou Changlong dengan kaget menyaksikan tubuh Qiu Ming terbang jauh. Dia menerobos 8 pohon bunga hujan saat turun, lalu mulai mengeluarkan darah. Di mata aku, anjing adalah anjing. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Besar atau kecil, tidak ada tuan, kata Hansen dingin. Kemudian, dia pergi bersama Little Flower dan Ji Yanran. Zhou Changlong dan semua pekerja terkejut. Qiu Ming memiliki kekuatan seperti dewa di mata mereka, dan mereka tidak percaya apa yang telah dilakukan Hansen padanya dalam satu pukulan. Pasangan muda itu juga terkejut, dan mereka dengan cepat mengikuti Hansen. Hansen, kami tahu kamu adalah bangsawan super pertama di aliansi, tapi aku tidak curiga kamu bisa menghancurkan setengah dewa seperti itu dengan mudah. Kamu bisa menjatuhkannya dalam satu pukulan. Kamu sangat kuat. Pasangan muda itu berbicara kepada Hansen dengan kegembiraan yang kuat, saat melihat langsung pukulan itu langsung mencerahkan suasana hati mereka. Kenapa dia begitu kuat? Apakah karena aku tidak memiliki inti super geno? Tapi dia bahkan tidak menggunakannya untuk menghancurkan Heavy Earth Armor aku. Qiu Ming mengertakkan gigi saat dia mengangkat dirinya dari tanah. Wajahnya tampak pucat saat dia melihat Hansen diam-diam pergi. Bab 1462, nomor 1 lagi. Qiu Ming tidak menyangka kebugaran Hansen berkembang jauh lebih cepat daripada inti genonya. Tubuhnya jauh melebihi kemampuan inti genonya, dan jika dia menggunakan inti genonya, serangan itu tidak akan setengah menghancurkan. Menemukan cagar alam telah memungkinkan manusia memperoleh kekuatan super. Meskipun itu pasti bagus, ada kerugiannya. Ini telah memberi manusia kebebasan kemungkinan, dan kekayaan kemungkinan yang tidak terbatas ini telah membuat banyak orang percaya bahwa mereka berada di atas hukum. Ji Yanran sedang mendiskusikan ini dengan Hansen saat dia menerbangkan pesawat pulang. Demi dewa bukanlah dewa. Jika mereka ingin berada di atas semua orang dengan benar, mereka harus meningkatkan ke status dewa terlebih dahulu, kata Hansen dengan tenang. Berbicara tentang dewa, pikiran Hansen kembali ke dewa yang dikatakan telah menipu Daun. Hansen bertanya-tanya apakah itu benar-benar makhluk dari suaka kelima. Hansen pergi untuk bersantai, dan meskipun ada masalah, itu ada di belakangnya. Merasa nyaman kembali tidak butuh waktu lama. Kembali ke tempat kudus, dia masih terikat ke taman dan tugasnya di dalamnya. Mari kita lihat apakah sword skill ini benar. Setelah tiba di taman, wanita yang terpampang di batu itu segera mulai berbicara dengan Hansen. Ini adalah pertama kalinya dia memulai diskusi. Hansen terkejut mendengarnya berbicara begitu cepat. Dia melihat ke batu dan melihat para wanita menutup payung hijaunya dan mulai menggunakan teknik baru. Dia menggunakan Hard Sword, tapi itu berbeda. Itu bukan salinan seperti sebelumnya. Itu terlihat sangat sedih, dan itu menarik hati sanubari orang-orang yang melihatnya. Untungnya, Hansen memiliki ketabahan dan tekad untuk menjaga dirinya agar tidak meneteskan air mata, tetapi jika itu adalah wanita yang menonton, dia bertaruh mereka akan menangis melihat pemandangan itu. Kamu memiliki kesedihan di hatimu. Katakan padaku apa yang membuatnya sakit dan mungkin aku bisa membantumu. Ketika wanita berpakaian hijau selesai, Hansen menghela nafas panjang. Wanita berambut hijau itu tidak menanggapi. Dia membuka payungnya dan berdiri di atas jembatan. Hujan turun dalam adegan yang digambarkan, dan dia berdiri menghadap jauh dari Hansen. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak berbicara. Jadi, Hansen menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan pembangunan kembali inti kristal dan payung bulwark. Mungkin dia salah, tetapi Hansen merasa bahwa Crystal Core dan bulwark Umbrella yang baru lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, wanita yang sudah lama tidak dilihatnya akhirnya kembali. Dia muncul di taman, terlihat sama seperti biasanya. Hampir tidak ada yang bisa menodai citranya yang kaku. Terkadang, Hansen bertanya-tanya berapa umurnya. Dia berteori bahwa dia mungkin membuat keinginan seperti yang dilakukan Daun kepada dewa itu, dengan harapan menjadi abadi. Tapi Paman Bak memberitahunya bahwa wanita dan sesepuh dari keluarga Ning tidak membuat permintaan. Mereka adalah satu-satunya dari tim ketujuh yang tidak melakukannya. Ada sesuatu yang masih belum dipahami Hansen. Jika Han Jingzi memasuki kuil setelah bergabung dengan Blood Legion, itu berarti dia sudah tahu tentang tempat suci ketika dia bertemu dewa itu.
Dia seharusnya tahu itu tidak nyata. Selanjutnya, mengapa dia membuat permintaan? Ghost Moon datang mencariku. Dia ingin menggantikanmu. Kamu memiliki 2 bulan lagi. Jika kamu tidak bisa membangunkannya, kamu akan dibebaskan dari tugas ini dan dia akan dijadikan pendeta baru, kata wanita itu. Jika dia bisa menjadi pendeta, mengapa tidak membiarkannya? Kata Hansen. Wanita itu tertawa. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memenggal kepalamu jika kamu gagal, bukan? Jika kamu masih belum membuahkan hasil dalam 2 bulan ke depan, perhatikan leher kamu. Petik 2. Hansen merasa tertekan. Dia berharap Ghost Moon akan menggantikannya sehingga dia bisa keluar tanpa hukuman. Sepertinya wanita itu sangat enggan melepaskannya. Untuk menumbuhkan anak suci yang lebih baik, aku punya permintaan, kata Hansen pada wanita itu. Ayo, beritahu aku. Wanita itu terdengar cukup tertarik. Aku berharap aku dapat menggunakan penyimpanan inti Geno dari tempat penampungan ini, kata Hansen, setelah menghabiskan beberapa saat memikirkan apakah dia harus bertanya atau tidak. Wanita itu tidak ingin melepaskannya, tetapi dia menginginkan semacam kebebasan dan kebebasan. Jika dia diizinkan memasuki penyimpanan inti Geno, dia bisa meninggalkan taman. Dan itu berarti dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Apakah penyimpanan inti Geno apa hubungannya dengan kemampuanmu untuk menjaga anak suci? Wanita itu bertanya. Jika aku terlalu lemah, bagaimana aku bisa mengajar dia secara efektif? Tidak ada tempat lain di mana aku bisa mengembangkan bakat aku saat ini, tapi aku bisa melakukannya di penyimpanan inti Geno, jelas Hansen. Wanita itu mengangguk. Oke, tapi ingat, kamu punya sisa 2 bulan. Jika anak suci belum terbangun, kepalamu adalah milikku. Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik. Hansen senang. Wanita itu sepertinya tidak tahu wanita berpakaian hijau telah berbicara dengan Hansen dalam beberapa kesempatan, dan karena tugasnya sudah selesai secara efektif, dia tidak perlu khawatir. Setelah dia pergi, Hansen keluar dari taman. Para penjaga tidak melarang perjalanannya, dan dia bisa langsung pergi ke penyimpanan inti Geno. Di aula roh penampungan Elysium, wanita itu sedang duduk-duduk di singgasana. Ada cermin di depannya, dan gambar Hansen ada di sana. Menarik, dia membuat anak suci itu berbicara. Dia benar-benar pewaris tua pembohong Han Jinzi. Dia sendiri pembohong yang sangat baik, terutama bagi wanita. Wanita itu berbicara pada dirinya sendiri, setelah menyaksikan setiap gerakan Hansen dengan perangkat itu. Hansen bersiap untuk memasuki penyimpanan inti Geno dengan payung bulwarknya. Dia ingin mendapatkan tempat pertama dengan itu sekarang, jadi dia bisa memperkuatnya 9 kali. Ketika dia berlatih Sutra Dongsuan, dia merasa seolah-olah dia telah mencapai semacam terobosan. Itu mungkin menyarankan bulwark Umbrella akan segera menjadi perak, jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memperkuatnya sebelum itu terjadi. Wanita itu menyaksikan Hansen menggunakan bulwark Umbrella di penyimpanan inti Geno. Dia menatapnya dengan aneh. Inti Geno payung. Itu terlihat sangat mirip dengan inti Geno anak suci. Apakah itu hanya kebetulan? Petik 2. Hansen memasuki penyimpanan inti Geno dan mulai menguji payung di depan Rockman. Wanita itu mematikan cermin, karena itu hanya bisa mengawasi Hansen saat dia berada di tempat perlindungan. Dengan dia di penyimpanan inti Geno, dia tidak dapat melihatnya. Tuan, peringkat di papan peringkat penyimpanan inti perunggu Geno telah berubah. Inti Geno perunggu lainnya melompat ke posisi pertama, Roh Elysium memberitahunya. Bab 1463, oleh Zenko. Inti Geno baru segera mencapai tempat pertama lagi. Apakah dunia ini benar-benar berubah? Wanita itu mengerutkan kening, dan kemudian bertanya pada roh, inti Geno mana yang mencapai puncak? Roh itu menjawab, Tuan, itu adalah inti Geno yang disebut payung bulwark. Ia bahkan berhasil menggantikan Six Pates, yang sekarang duduk di posisi kedua. Petik 2. Bulwark, Umbrella. Ekspresi aneh terlihat di wajah wanita itu. Dia mundur ke dalam pikirannya. Inti Geno payung. Apakah itu hanya kebetulan? Petik 2. Bulwark Umbrella yang mencapai puncak mengirimkan gelombang kejut lain ke seluruh suaka Dewa keempat. Semua orang membicarakannya. Payung bukanlah satu-satunya pencapaian ini, karena beberapa orang lain dapat mencapai tempat pertama pada debut mereka. Para petinggi dari tempat suci Dewa keempat mulai merasa tertekan. Apakah ini berarti kita berada di awal era baru? Begitu banyak Genokor yang kuat muncul sekarang. Ini adalah waktu yang menakutkan yang kita tinggali. Semua roh merasa seperti ini. Mereka ketakutan. Namun, tak seorang pun kecuali 6 jalan tahu bahwa semua inti Geno, yang begitu menakutkan bagi roh dan makhluk,
adalah milik Hansen. Dan dia masih memiliki inti Genocoin, yang masih belum muncul. Hansen tidak ingin inti Genocoin-nya ada di sana, karena dapat dikenali oleh manusia. Dia tidak terlalu khawatir tentang kehadiran payung di sana. Dan dalam sebulan ke depan, dia menebak bahwa itu mungkin mencapai level perak juga. Itu berarti dia tidak perlu berkelahi dengan itu untuk menjaga penampilan dan mempertahankan kuota. Selain Six Patas, dia tidak berpikir ada orang yang benar-benar menantang payung bulwark miliknya. Dan saat Hansen memikirkan hal ini, itu terjadi. Six Patas mengirim permintaan tantangan kepada Hansen. Namun, dia mengabaikannya. Jika dia naik level ke kelas perak dalam jangka waktu yang dia harapkan, dia tidak perlu menerima perkelahian apapun. Setelah tugasnya selesai, Hansen meninggalkan penyimpanan inti Geno. Menjelajahi jalan di Elysium Shelter, Hansen memperhatikan betapa kuatnya semua roh dan makhluk yang ada di sana. Hansen memindai sebanyak yang dia bisa dengan dongsuan auranya, dan dia tahu saat itu juga bahwa dia tidak memiliki harapan untuk melarikan diri jika mereka mengikuti jejaknya. Dia kembali ke taman, dan dia menemukan wanita itu sedang berbaring di kursi taman. Aku senang melihat bulwark umbrella kamu telah mencapai tempat pertama. Dia memanggilnya bahkan sebelum Hansen bisa menyapanya. Hansen tahu cara menyembunyikan sesuatu dengan baik, jadi ekspresi wajahnya bahkan tidak bergerak. Dia bertanya, payung apa? Wanita itu tidak mengharapkan dia untuk mengaku. Kamu sedikit berbeda dari pembohong tua Han Jinsi. Kuakui aku mungkin telah meremehkanmu. Petik 2. Apa maksudmu? Hansen berkedip. Orang itu juga berbohong, tapi setidaknya kau bisa mendidik anak suci. Jika kamu bisa membangunkannya, gunting buaya adalah milik kamu. Dan kebebasanmu akan dikembalikan padamu juga. Setelah mengatakan ini, wanita itu bangkit dan pergi. Sepertinya dia bisa mengawasi setiap gerakanku. Dia pasti melihatku memasuki penyimpanan inti Geno dengan payungku. Tapi tidak mungkin dia bisa memastikan dengan pasti bahwa akulah yang menempati posisi pertama, bukan? Hansen mengerutkan kening, dan dia mulai berpikir, jika dia melihatku memasuki penyimpanan inti Geno dengan payung, dia pasti bisa mengawasiku di sini, di taman. Dan jika dia melihat taman, dia pasti mendengar wanita dalam lukisan itu berbicara dengan aku. Aneh bagaimana dia tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Petik 2. Mungkin baginya untuk bangun, itu akan membutuhkan lebih dari sekedar wanita untuk berbicara. Hansen tidak berpikir dia akan mengekspos sesuatu dengan bebas. Mungkin ini adalah cara wanita itu memberitahu Hansen bahwa sedikit bicara saja tidak cukup, dan dia perlu berbuat lebih banyak. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membuatnya bangun? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Hansen pergi ke batu itu dan berbicara dengannya. Sekali lagi, tidak ada jawaban, jadi dia menyerah dan kembali berlatih dengan Taya. Hansen dapat menaruh keyakinannya untuk melakukan teknik tersebut, tetapi baginya untuk mencapai kemahiran 6 jalan, jalannya masih panjang. Tanpa inti Geno pedang 6 jalan, beban kerja dan kesulitan jauh lebih tinggi. Tapi Hansen adalah jekami hanya menembak angin, dan latihannya mungkin mendorong wanita di atas batu untuk berbicara. Hansen memfokuskan seluruh fokusnya pada skill. Hard Sword membutuhkan banyak keyakinan, dan dia harus tetap terkonsentrasi sebanyak mungkin. Setelah selesai, dia melihat ke batu itu lagi. Dia belum menunjukkan tanggapan apapun. Dia masih berdiri di jembatan itu, menghadap jauh darinya. Tubuhnya bagus, tapi aku ingin tahu seperti apa wajahnya, kata Hansen. Karena ada hujan lebat, wajahnya masih tertutup sebagian saat dia melakukan teknik itu sebelumnya. Dia masih belum sempat melihatnya dengan baik. Setelah itu, suara gila seorang wanita terdengar dari batu. Beraninya kau menilai wanita seperti itu. Kamu jelas tidak baik. Petik 2. Saat Hansen berusaha menjawab, payung di tangannya mulai berputar seperti kincir. Saat berputar, benda itu menghasilkan citra lubang hitam yang tampaknya memberikan efek magnet yang nyata. Hansen segera merasakan kekuatan aneh mencengkeramnya, memanggilnya semakin dekat ke lubang di batu itu. Hansen tidak bisa menghindarinya, dan dia mendapati dirinya terlempar ke batu. Dia tidak merasakan sakit. Saat dia dilempar ke batu, rasanya seperti dia dilempar ke air. Lebih tepatnya, Hansen telah ditarik ke kanvas yang merupakan batu itu. Dia sekarang berada di dalam lukisan itu. Hansen pernah menyentuh batu dan lukisan itu sebelumnya, dan sangat kokoh. Setelah memasukinya, dia merasa sangat aneh. Dia melihat sekeliling, dan seperti yang digambarkan oleh gambar itu, hujan turun. Tetapi dia juga dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dia lihat dari representasi lukisan 2D sebelumnya.
Ada sungai kecil dengan rumah batu di dekatnya. Jembatan batu yang sering dia lihat ada di depan Hansen, dan di sana berdiri wanita itu, seperti biasanya. Dalam hujan itu, wanita itu melihat ke arah Hansen. Hujannya deras, tetapi meskipun Hansen tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tahu dia gila. Ada dunia di dalam lukisan itu. Apakah batu yang dicat adalah inti Geno? Hansen bertanya pada wanita itu. Wanita berpakaian hijau tidak berbicara. Dia hanya mencengkeram payung erat-erat dan mulai berjalan ke arahnya. Hansen kemudian bisa melihat wajahnya. Dia terlihat sangat cantik, tetapi pada saat ini, dia juga terlihat sangat marah. Wajah itu juga tampak akrab bagi Hansen. Bab 1464, Keterampilan Pedang yang dapat banyak mengubah. Ada banyak wanita cantik di dunia, tapi yang paling cantik pasti wanita mistik. Wajah wanita di hadapannya sama dengan wajahnya. Bahkan mata dan alisnya sama dengan mata wanita mistik itu. Untuk semua maksud dan tujuan, keduanya identik. Apakah kamu mempermainkanku? Hansen mengerutkan kening, melihat wanita berpakaian hijau itu. Wanita berpakaian hijau tidak menanggapi, dan dia hanya menggunakan payungnya seperti pedang. Kemudian, dia menggunakan hard sword, teknik yang dia pelajari dari Hansen. Performa keterampilan mengalir seperti air, didorong oleh hasrat kebencian dan kesedihan yang luar biasa. Hansen menggunakan taya untuk memblokir payung, tapi payung itu terus mendatanginya. Dia harus terus mundur, jelas dirugikan. Hansen bertanya-tanya, setelah melihat penampilannya, apakah wanita mistik itu menggunakan pedang juga? Terlepas dari itu, dia sangat kuat. Dia bahkan telah menyaksikannya membunuh makhluk super perkasa dalam satu serangan. Dia jauh lebih kuat dari Hansen, apapun masalahnya. Wanita berpakaian hijau menggunakan hard sword, tapi kecepatan dan kekuatannya pasti lebih rendah dari kemampuan wanita mistik itu. Kekuatannya sebanding dengan Hansen, dan dari segi performa, kamu tidak akan mengira dia dan wanita mistik itu adalah orang yang sama. Wanita berpakaian hijau terus menyerang, meskipun tidak memberi Hansen kesempatan untuk mengatur napas. Hansen menggunakan taya dan menyerang balik dengan pedang jantungnya sendiri. Itu berbeda dari pedang hati wanita berpakaian hijau itu. Tampilan keterampilan Hansen kuat. Ada ritme dan keteraturan untuk semuanya, meskipun itu juga terlihat seperti dia main-main. Dia memukulnya selama setiap kesempatan penting yang ditawarkan kepadanya, mengejutkannya setiap saat. Wanita berpakaian hijau itu memojokkan Hansen dalam beberapa kesempatan. Tetapi dalam setiap kasus ini, dia bisa menyelinap pergi dan mengirimnya ke tempat yang berbahaya. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa dialah yang dirugikan. Dia ditekan oleh Hansen. Dia ingin melawan, tapi Hansen selalu ada. Melihat skill pedangnya semakin ditekan, dia merasa semakin sulit untuk mempertahankan kombinasi kebencian dan kesedihannya. Apakah kamu wanita itu? Hansen adalah orang yang diuntungkan sekarang, jadi dia berada dalam posisi untuk mengajukan pertanyaan. Namun, ketika Hansen mengatakan ini, dia menyadari itu bukanlah pertanyaan yang sangat bagus. Dia bahkan tidak tahu siapa nama wanita itu. Menyusun pertanyaan seperti itu, dalam panasnya momen, tidaklah mudah dilakukan. Wanita berpakaian hijau tidak berbicara. Dia mengubah keterampilan yang dia gunakan melalui payung menjadi keterampilan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah itu, wanita berpakaian hijau mendapatkan kembali keuntungannya. Tabel telah berubah sekali lagi, dan itu adalah Hansen yang ditekan. Keterampilan pedang ini sangat berbeda dari pedang jantung. Keterampilan ini sangat gratis, mengingatkan pada awan di langit. Tidak mungkin untuk menentukan bagaimana dia akan menyerang dan dari mana. Jika keterampilan Hansen semuanya telah ditentukan sebelumnya dan ditetapkan, maka keterampilan wanita itu tidak ditentukan dan selalu berubah. Keterampilan pedangnya sangat gratis. Mereka tampak rumit dan rumit, hampir seolah-olah disusun di tempat. Tapi ada benang persatuan dan kejelasan yang menggarisbawahi itu semua, seolah-olah bukan komposisi yang acak. Dia menggunakan keterampilan ini, apapun itu, dengan sangat baik. Tidak peduli bagaimana Hansen menyerang, wanita itu mampu memblokir setiap saat. Dia pikir dia bisa mematahkan serangannya, tetapi ternyata sangat berbahaya untuk mengambil risiko. Ini sangat kuat. Siapa yang bisa memiliki otak yang cerdas, salah satu yang bisa menghasilkan keterampilan yang begitu rumit. Hansen terkejut dengan penampilannya dalam hal ini. Hansen telah menguasai Heavenly Go dan Dongsuan Sutra, jadi dia sangat ahli dalam memprediksi musuh. Tapi melihat skill ini sekarang, bahkan dia terlempar berputar-putar. Perubahan konstan dalam keterampilan itu mencolok, dan sulit untuk diuraikan dan diikuti.
Pergerakan skill ini tidak pernah diharapkan. Hansen kalah, tapi dia tidak takut. Padahal, dia cukup senang. Dia menyadari tidak ada SWOT skill lain di luar sana yang lebih cocok untuknya daripada ini. Dengan Dongsuan Sutra dan Heavenly Go, keterampilan ini sangat cocok untuknya. Itu akan menjadi jenis teknik yang tepat yang dia butuhkan, salah satu yang dapat terus berubah dan mengalir. Hansen melambai kepada Taya, tidak ingin memukulinya. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dan luas tersebut dorongan dari keterampilan itu bisa pergi. Keterampilan itu tidak mengecewakannya. Perubahan yang mungkin terjadi tidak terbatas dan tidak terbatas. Hansen terus melawannya, dan saat dia melakukannya, dia memikirkan tentang perubahan dan kemungkinan. Ada begitu banyak perubahan, Hansen tidak dapat mengingat semuanya. Dia harus menemukan aturan atau algoritma yang menentukan perubahan yang mungkin terjadi jika dia ingin mempelajari skill dengan benar dan rahasia. Hansen mengawasinya begitu lama, tetapi aturan ini lolos darinya. Dia tidak bisa memahaminya, dan perubahan konstan membuatnya seolah-olah dia telah menggabungkan setiap keterampilan di seluruh dunia menjadi satu. Seolah-olah dia menggunakan setiap skill pedang yang pernah dibuat. Ini adalah keterampilan yang bagus. Siapa yang cukup pintar untuk menciptakan teknik ini? Hansen sangat mengaguminya. Dia tidak berpikir wanita itu membuat skill itu sendiri karena ketika dia melihatnya menggunakan Hard Sword, dia tidak terlihat seperti orang yang sangat dermawan. Ini bukanlah soal bakat, jika kamu bukan makhluk yang murah hati, kamu tidak bisa menciptakan keterampilan seperti ini. Memotong. Ujung payung bersentuhan dengan Hansen. Itu menghasilkan luka yang berdarah. Keterampilan yang bagus. Apa namanya siapa yang membuatnya? Hansen menggunakan Taya lagi untuk menyerang, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya. Itu membuat wanita berpakaian hijau, yang sejauh ini memiliki keuntungan, mundur sedikit. Itu membuat Hansen tetap dalam permainan. Mengapa? Apakah aku tidak mampu membuat ini? Wanita berpakaian hijau itu bertanya. Tangannya tidak berhenti bergerak, dan skill pedangnya yang selalu berubah kembali menekan Hansen. Ini bukan keahlian wanita. Hanya pria dengan hati yang murah hati yang bisa menciptakan sesuatu seperti ini. Hansen terus mengayunkan Taya untuk menangkis skill pedang yang berubah. Ketika wanita berpakaian hijau mendengar Hansen mengatakan ini, wajahnya berubah. Payung mengamuk dengan serangan kuat sekarang, lebih dari sebelumnya. Hansen dipukul lagi, dan darah dari luka memercik di wajahnya. Di bawah rentetan serangan yang terus-menerus dia hadapi, ini adalah serangan ke-6 yang telah menusuknya. Tapi Hansen tidak merasakan banyak kesakitan. Dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Dan saat itulah, melalui amukan wanita itu, Hansen melihat benang pemersatu yang menghubungkan seluruh skill. Bab 1465, siapa dia? Wanita ini pasti tidak menciptakan skill pedang ini. Jika dia punya, dia tidak akan menggunakannya dengan marah dan membiarkan aku memperhatikan benang pemersatu. Hansen senang mengetahui ini. Bisa dikatakan, dia menyadari itu hanya satu cabang dari batang utama dari skill itu. Benang ini, gerakan tertentu yang dia lacak, seperti titik awal dari sebuah benang. Dari sini, Hansen bisa mengungkap semuanya, sedikit demi sedikit, dan sampai ke inti dari apa yang ada di balik keterampilannya. Tapi itu tidak mudah, dan pertarungan antara pedang dan payung membuat Hansen kehilangan banyak darah. Meskipun perkelahian itu berjalan jauh lebih baik untuk wanita itu daripada untuknya, itu tidak memadamkan api kegembiraan yang membakar di dalam hatinya. Dan sekarang, saat pertarungan terus berkecamuk, rahasia tekniknya terungkap. Pemahamannya meningkat saat mereka bertarung. Sangat beruntung bagi Hansen menemukan keterampilan yang sangat cocok untuknya, dengan penguasaan Sutra Dongsuan dan perjalanan surgawi. Sutra Dongsuan dan Heavenly Go bukanlah serangan yang mematikan. Mereka diterapkan pada keserbagunaan dan pergerakan pengguna. Hansen selalu ingin menemukan seni Hypergeno yang cocok dengan kedua teknik ini. Sekarang, melihat keahlian wanita ini, dia dengan pusing menyimpulkan bahwa keinginannya akan segera terpenuhi. Begitu dia mempelajari skill itu hanya membutuhkan sedikit modifikasi. Setelah itu, akan sesuai dengan penggunaan Dongsuan Sutra dan Heavenly Go seperti sarung tangan. Rasanya seperti memasak, pikirnya. Sutra Dongsuan dan Heavenly Go seperti teknik memasak yang memungkinkan untuk menyiapkan makanan lezat. Tetapi untuk membuat pesta, kamu membutuhkan bahan-bahan. Kamu tidak bisa berpesta hanya dengan nasi yang ditawarkan. Keterampilan pedang wanita itu adalah karunia dari bahan yang berbeda, semua dengan kualitas terbaik. Dengan keterampilan memasak Sutra Dongsuan dan Surgawi Go, apapun yang dia hasilkan pasti akan menjadi penting.
Meski wanita itu berjuang keras, dia curiga ada nada menahan diri dalam gerakannya. Sepertinya dia tidak ingin membunuhnya. Jika dia secara eksplisit ingin membunuhnya, dia tidak akan bertahan melawannya dengan pedang jantungnya yang belum selesai. Dan jika wanita itu benar-benar ingin Han Sen mati, dia juga tidak akan menggunakan Heart Sword. Double Fly-nya tidak serumit keahliannya, tetapi kesederhanaannya berarti dia bisa bertarung dan menantangnya hampir setara. Wanita itu memperhatikan kegembiraan mendidih Han Sen saat mereka bertarung, meskipun dia mengalami luka-luka. Dia terkejut, dan reaksi tak terduga membuat amarahnya sedikit mereda. Dan kemudian, tiba-tiba, dia menyadari bahwa skill pedang yang digunakan Han Sen telah berubah. Keterampilan yang sekarang dia gunakan mirip dengan yang dia gunakan sendiri. Wanita itu kaget. Dia secara praktis menggunakan pedang hantu. Ghost Sword Priest adalah Sword Master pertama di Elysium. Dia menghabiskan 1000 tahun untuk menyusun dasar dari teknik ini, dan dia menghabiskan lebih banyak tahun untuk memodifikasinya lebih lanjut. Ketika Ghost Sword Priest mengajari aku butuh waktu 1 tahun penuh hanya untuk menanganinya. Bagaimana manusia ini mempelajarinya dengan sangat cepat? Petik 2. Wanita itu tidak bisa membiarkan dirinya percaya Han Sen benar-benar menggunakan pedang hantu, tetapi setelah beberapa waktu berlalu, ekspresi wajahnya menjadi semakin rumit. Dia tidak bisa membiarkan dirinya percaya bahwa dia menggunakan pedang hantu, tapi gerakannya telah menggemakannya untuk waktu yang lama, itu sangat mirip. Han Sen meniru teknik tepat wanita itu tak lama setelah dia menggunakannya. Lebih buruk lagi, dia menyadari bahwa Han Sen tidak hanya meniru dia, tetapi juga melakukan keterampilan yang sama ke tingkat yang lebih baik. Bukannya Han Sen telah mengubah skill intinya, hanya saja ketika Han Sen menggunakan pedang hantu, pengaturan waktunya jauh lebih tepat dan akurasi serta ketepatannya tanpa celah. Han Sen telah kalah, tetapi ketika dia mulai memanfaatkan keahliannya, dia bernasib jauh lebih baik. Mereka terkunci di jalan buntu, sejauh yang dia tahu. Wanita itu sangat terkejut. Dia akhirnya menerima bahwa Han Sen memang menggunakan pedang hantu dan ini adalah sesuatu yang dia pelajari langsung darinya. Apa kau mempelajari ilmu pedang seperti ini sebelum pertemuan kita? Wanita itu bertanya pada Han Sen, melompat menjauh dari pertarungan. Agak, Han Sen mengangguk. Han Sen tidak pernah benar-benar mempelajari pedang hantu, tentu saja, tapi dia bisa meniru esensi utama dari skill tersebut. Melalui kemahirannya dengan Heavenly Go dan Dongsuan Sutra, dia bisa belajar pedang hantu dengan relatif mudah. Dia hanya harus memahami aturan dan benang yang mendasari yang menghubungkan semuanya. Jika Han Sen tidak mempelajari keduanya, dia tidak akan pernah bisa mulai melemparkan pedang hantu dengan cara yang baru saja dia lakukan. Ini bukanlah keterampilan yang bisa kamu ambil, ingat, dan gunakan begitu saja. Gerakan rumit yang dibutuhkan keterampilan hanyalah salah satu dari banyak pangkalan yang harus kamu tutupi. Wanita itu memandang Han Sen dengan ekspresi bingung. Dia membuka payungnya dan memutarnya. Han Sen kemudian merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghisapnya. Itu berlangsung beberapa saat, dan ketika hisapnya hilang, dia mendapati dirinya berdiri di depan batu. Wanita itu selalu berada di tempatnya, berdiri dengan hikmat di jembatan. Jangan beritahu Gu Qingcheng bahwa kamu memasuki hindari batu dunia. Suara wanita itu terdengar dari batu. Siapa Gu Qingcheng? Apakah kamu mengacu pada wanita itu? Han Sen tersentak dari linglung dan menatap langsung ke wanita berpakaian hijau. Han Sen tahu dia bukan wanita mistik, meski penampilan mereka hampir identik. Mereka adalah orang yang sangat berbeda di dalam. Apa dia tidak memberitahumu? Batu itu terus bersuara dengan suara wanita berpakaian hijau itu. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar namanya. Han Sen menatap wanita di lukisan itu, dan setelah beberapa saat, dia bertanya padanya, lalu, siapa kamu? Saudara kembar Gu Qingcheng. Petik 2. Tidak ada jawaban. Sepertinya dia tidak siap menjawabnya. Wanita mistik itu bernama Gu Qingcheng. Itu adalah nama yang terdengar seperti manusia. Aku belum pernah mendengar tentang roh atau makhluk yang memiliki nama Gu. Dark Spirit menggunakan nama Ling dan Elysium menggunakan nama Ghost, jadi menurutku Gu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh makhluk halus atau makhluk. Han Sen memperhitungkan dirinya sendiri. Lalu, siapa wanita berpakaian hijau itu? Apakah dia saudara perempuan atau doppelganger lurus dari Gu Qingcheng? Atau apakah dia hanya roh di dalam lukisan? Dan mengapa dia tidak mengizinkanku memberitahu Gu Qingcheng bahwa aku memasuki lukisan itu? Pikiran Han Sen dipenuhi dengan sejumlah pertanyaan. Dia terus menatap wanita berpakaian hijau itu, tapi dia masih menghadap jauh darinya. Bab 1466, Kesempatan untuk melarikan diri.
Meskipun wanita dalam lukisan itu tidak mau menguraikan hubungannya dengan Gu Qingcheng, Han Sen berpikir itu mungkin yang terbaik. Gu Qingcheng kemungkinan besar mengawasi setiap gerakannya. Tapi Han Sen terlalu memaksakan diri, dan ternyata dia tidak benar-benar melihatnya memasuki lukisan itu. Dia mengawasinya dengan saksama, tetapi dia hanya melihat Han Sen berdiri di depan batu tidak melakukan apa-apa. Dia sama sekali tidak melihatnya memasuki gambar di atas batu. Han Sen menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hubungan antara wanita berpakaian hijau dan Gu Qingcheng, tapi dia tidak bisa menemukan teori yang masuk akal. Keesokan paginya, Gu Qingcheng datang mencari Han Sen di taman. Jantungnya melonjak ketika dia melihatnya, takut dia mungkin tahu tentang tugas singkatnya di dalam lukisan itu. Aku akan meninggalkan tempat penampungan untuk sementara waktu. Selama aku pergi, sebaiknya kamu tetap tinggal di taman, kata Gu Qingcheng, mengejutkan Han Sen. Aku terjebak di sini. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi bahkan jika aku pergi. Han Sen mengangkat bahu berlebihan. Kamu tahu apa maksudku? Gu Qingcheng berbalik untuk pergi, tidak mau meluangkan waktu untuk menjelaskan lebih jauh dari itu. Kemana kamu pergi? Han Sen bertanya. Gu Qingcheng ragu-ragu dan menjawab, untuk mendapatkan sesuatu. Jika kamu dapat menghidupkan kembali anak suci, itu akan baik untuk kamu dan dia berdua. Tapi ingat, kamu harus membangunkannya dulu. Petik 2. Sebelum dia benar-benar pergi, dia mengatakan satu hal lagi, selagi aku pergi, jangan menginjakkan kaki di luar taman ini. Han Sen tahu apa yang dia maksud. Ada kemungkinan Elysium akan datang untuknya sambil memegang garpu rumput saat dia tidak ada, jadi yang terbaik baginya adalah tetap berpegang pada keamanan taman. Han Sen tahu ini adalah caranya bersikap baik padanya, tapi ketidakhadirannya masih memberikan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Han Sen memutuskan untuk tidak mengikuti perintah Gu Qingcheng. Sebagai gantinya, dia menyelinap keluar dari taman dan menuju ke penyimpanan inti Geno. Tidak ada yang menghadapinya dalam perjalanan ke sana, dan meskipun roh-roh itu memandangnya dengan sikap bermusuhan ekstra, mereka tidak melakukan apa-apa. Seperti biasa, mereka hanya mencoba membunuhnya dengan tatapan jijik. Han Sen bolak-balik beberapa kali dari sana. Tanpa ancaman dan tidak ada yang melarang dia datang dan pergi, dia benar-benar berpikir ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Banyak roh dan makhluk datang dan pergi di sisi timur penampungan Elysium. Mereka bukan anggota Elysium Shelter, dan sepertinya ada bisnis yang membawa mereka ke sini. Han Sen mengawasi mereka selama 2 hari, dan selama waktu itu, dia melihat lebih banyak makhluk dan roh daripada yang dia duga. Tidak banyak cara keamanan juga. Han Sen pikir dia bisa bersembunyi di kerumunan untuk menyelinap keluar. Yang perlu dia lakukan hanyalah memilih peluang yang tepat untuk bergerak, sesuatu yang dia pertaruhkan tidak akan sulit. Tempat penampungan kelas kaisar memiliki kerentanan yang mencolok ini. Tidak mungkin. Ini pasti semacam jebakan. Mungkin ini semua tipu muslihat yang dibuat oleh Elysium, menyiapkan aku untuk alasan mudah untuk mengambil hidup aku. Jika aku tetap tinggal, mereka tidak akan punya alasan atau alasan untuk membunuh aku. Aku akan aman. Jika aku pergi, mereka pasti akan menghargai kemampuan untuk memburuku, pikir Han Sen dengan prihatin. Han Sen ragu-ragu untuk pergi. Itu tampak seperti kesempatan besar untuk melarikan diri, tetapi itu tampak seperti jebakan juga. Kamu ingin pergi? Saat Han Sen bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, wanita berpakaian hijau itu berbicara kepadanya dari batu. Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Han Sen terkejut dengan pertanyaan mendadak itu, dan dia dengan cepat berbalik untuk menyangkal apa yang dia sarankan. Apapun yang kamu lihat hanyalah jebakan, wanita itu memberitahunya, sepertinya mengabaikan apa yang dikatakan Han Sen. Wajah Han Sen berubah, dan dia tidak menyangkal keinginannya untuk pergi lagi. Dia melanjutkan dengan berkata, jika kamu pikir kamu dapat mempercayai aku memiliki cara di mana kamu dapat melarikan diri. Apakah kamu ingin mencobanya? Petik 2. Mengapa kamu ingin membantu aku? Han Sen dengan penasaran menatap wanita itu. Wanita itu dengan dingin menjawab, aku sebenarnya membantu diri aku sendiri. Aku ingin melarikan diri, tapi aku ingin kamu ikut denganku. Petik 2. Bukankah kamu anak suci dari Elysium? Apakah kamu ingin pergi? Han Sen bertanya dengan heran. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku anak suci Elysium, tapi aku tidak menginginkan gelar itu. Aku tidak ingin semua ini. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, roh biasa-biasa saja. Petik 2. Oke, dan apa yang termasuk dalam rencanamu ini?
Han Sen tidak tertarik atau mau mendengar kisah hidup sedih apapun yang sepertinya akan dia ceritakan padanya. Dia menginginkan jalan keluar, jadi dia akan turun ke paku payung kuningan. Wanita itu dengan tenang bergumam, saat Gu Qingcheng pergi, aku bisa membantumu melarikan diri. Tapi kecuali kamu bisa mendapatkan aku batu roh aku kembali, aku tidak akan kemana-mana. Petik 2. Di mana batu rohmu? Han Sen tidak berpikir dia tipe yang membohonginya. Dan jika dia memiliki cara di mana mereka bisa melarikan diri dengan sukses, dia tidak keberatan membantunya. Wanita dalam lukisan itu berkata, batu roh di patung roh itu milikku, percaya atau tidak. Batu roh di patung roh itu milikmu. Han Sen mengerutkan kening. Jika batu rohnya berada di dalam patung roh, satu-satunya cara dia bisa mendapatkannya kembali adalah jika dia bersumpah untuk patuh kepada orang lain. Namun, aula roh akan memiliki banyak penjaga. Masuk tidak akan mudah, dan mencari batu akan menjadi metode yang jauh lebih sulit untuk melarikan diri dari tempat berlindung. Jika itu bukan batu roh aku, siapa lagi yang akan memilikinya? Gu Qingcheng hanyalah manusia, kata wanita di dalam lukisan itu. Gu Qingcheng benar-benar manusia. Han Sen bertanya-tanya apakah dia benar-benar. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seluruh keluarga roh seperti Elysium akan rela mematuhi manusia. Dan jika Gu Qingcheng adalah manusia, lalu mengapa wanita di dalam lukisan itu adalah roh? Wanita itu tidak menjawab Han Sen secara langsung, dan ketika dia berbicara selanjutnya, dia benar-benar mengejeknya. Kalian manusia tidak takut mati, kan? Bahkan di tengah semua ini, kamu akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Petik 2. Aku baru saja bertanya, aku ingin membantumu mendapatkan batumu kembali, tapi kekuatanku tidak akan membawaku lebih jauh dari gerbang. Han Sen mengangkat bahu lagi. Siapa bilang kamu harus masuk melalui pintu depan? Wanita berpakaian hijau itu tersenyum. Sudah kubilang batu roh di patung roh itu milikku. Aku dapat mengontrol tempat perlindungan, dan itu berarti aku dapat mengirim kamu ke aula roh dengan mudah. Yang harus kamu lakukan adalah mengambil batu roh. Petik 2. Han Sen berhati-hati dalam mempercayainya. Jika semuanya semudah itu, mengapa dia tidak bisa pergi dan mengambilnya sendiri? Tapi ada satu masalah kecil yang harus kita tangani dulu. Bab 1467, Medan Pertempuran Geno lain. Masalah kecil yang disebutkan oleh wanita berpakaian hijau itu adalah makhluk super mengamuk yang menjaga patung roh. Wanita berpakaian hijau bisa mengirim Han Sen ke aula roh dengan mudah, tetapi Han Sen harus membunuh binatang itu untuk mengambil batu yang tertanam di dahi patung itu. Menurutnya, makhluk super mengamuk itu sudah berada di tempat penampungan sejak sebelum sesepuh Elysium tewas. Selama bertahun-tahun, makhluk super yang mengamuk itu hanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kekuatannya sangat besar, dan dengan benda yang menjaga patung roh itu, Han Sen tidak menyukai peluangnya. Bahkan setelah bertanya tentang kekuatan dan kemampuan makhluk super yang mengamuk, dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia harus setuju atau tidak. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Han Sen tidak langsung menolak tawaran tersebut. Kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkan ini. Saat Gu Qingcheng kembali, kesempatan ini akan hilang, kata wanita itu. Biarkan aku berpikir sejenak. Han Sen masih belum yakin. Han Sen pintar. Dia tahu batas dan tingkat kemampuannya sendiri dengan baik. Dia tahu bertanding melawan makhluk super yang mengamuk untuk batu roh adalah tugas bodoh untuk seseorang sekuatnya. Satu-satunya cara Han Sen bisa mengambil batu roh adalah jika dia memasuki aula roh sama sekali tidak terdeteksi dan tetap tidak terlihat. Wanita berpakaian hijau tidak memburu Han Sen untuk membuat keputusan. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan Gu Qingcheng? Apakah kamu tahu? Han Sen tahu dia sedang retorika. Wanita itu berkata, kamu telah memasuki penyimpanan inti Geno, bukan? Apakah kamu tahu tentang medan pertempuran inti Geno? Petik 2. Tentu saja, Han Sen mengangguk. Ada dua jenis medan pertempuran inti Geno. Kamu hanya melihat satu. Ada jenis lain yang membutuhkan penyimpanan inti Geno khusus untuk masuk, jelas wanita itu. Apa maksudmu Gu Qingcheng pergi ke medan pertempuran inti Geno lain? Apa yang dia lakukan di sana? Han Sen bertanya. Wanita itu dengan tenang mengatakan kepadanya, ini disebut Geno Battleground, tapi yang ini adalah medan pertempuran bagi para pejuang untuk mengklaim Geno Core orang lain. Apa artinya? Han Sen mengerutkan kening. Setengah dewa yang memasuki medan pertempuran ini bisa membunuh lawan mereka dan mengklaim inti Geno mereka. Geno Core tumbuh dengan cepat di tempat itu, dan mereka bisa naik level cukup cepat, kata wanita berpakaian hijau itu. Ada tempat seperti ini, bagaimana aku bisa sampai di sana?
Han Sen bertanya dengan kaget. Untuk memasuki Geno Battleground, pertama-tama kamu memerlukan titik akses untuk penyimpanan inti Geno. Tetapi itu harus menjadi titik akses penyimpanan inti Geno khusus. Gu Qingcheng pergi sehingga dia bisa memodifikasi penyimpanan inti Genonya sendiri untuk memungkinkan ini. Saat aku bangun, dia akan memaksaku ke medan pertempuran ini dan membuatku naik level dengan cepat. Petik 2. Apakah ini menguntungkannya dengan cara apapun? Han Sen bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu, tapi kamu adalah pendeta aku dan kamu harus pergi dengan aku. Ada kemungkinan besar kamu akan terbunuh di tempat seperti itu, kata wanita itu. Mengapa? Aku pikir kamu lebih lemah dari aku. Han Sen tertawa. Wanita berpakaian hijau membantah, jika aku mati di sana, aku bisa hidup kembali melalui batu roh aku. Jika kamu mati, kamu mati. Bagaimana dengan perbandingannya? Petik 2. Aku mengerti. Han Sen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak ingin dipaksa masuk ke Geno Battleground, inilah satu-satunya cara untuk menghindarinya. Jika kamu mengambil batu roh aku akan membantu kamu melarikan diri dari penampungan Elysium, kata wanita itu. Tapi ada makhluk super mengamuk di sana. Bahkan jika aku mengambil batu roh kamu dari patung itu, keluar akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Saat aku mengambil batu itu, kamu tidak akan bisa mengontrol tempat berlindung lagi. Kau tidak akan bisa membuatku marah, dan aku akan membuat makhluk super mengamuk itu bernapas di leherku. Petik 2. Siapa bilang aku tidak bisa? Jika aku tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana, apa gunanya aku disebut sebagai anak suci? Volume suaranya menurun kemudian, dan dia berkata, aku memiliki jalan keluar. Ambil batunya, dan aku akan mengeluarkanmu dari aula itu. Petik 2. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Meskipun Han Sen tergoda, dia tidak sepenuhnya beli malam dia. Mereka praktis masih orang asing, dan Han Sen tidak terlalu mengenalnya. Pengecut, kata wanita itu, lalu berhenti bicara. Suasana hatinya memburuk, dan dia tampak gila. Namun, Han Sen tidak terlalu peduli untuk membuatnya kesal. Dia lebih suka pergi ke Geno Battleground untuk menaikkan level inti Genonya daripada mempertaruhkan nyawanya dengan menyusup ke aula roh. Namun, selama beberapa hari berikutnya, dia mencoba berkali-kali untuk meyakinkan Han Sen agar berubah pikiran dan mendapatkan batu roh untuknya. Dia akhirnya mengabaikan semua penyebutan subjek. Dia tahu Han Sen tidak mau mengambil risiko ini untuknya, dan sikapnya akhirnya berubah. Setelah beberapa saat, dia mengabaikannya sama sekali. Ketika Gu Qingcheng kembali dan menyadari bahwa Han Sen benar-benar tinggal di taman, dia tersenyum. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu benar-benar pewaris Han Jinzi. Kalian berdua mungkin selalu berbohong kepada orang lain, tetapi kalian juga tidak pernah membiarkan diri kalian tertipu. Petik 2. Kakek aku Han Jinzi, tapi dia hanya perwira kecil. Dia bukan orang yang selalu kamu maksud. Han Sen menghela nafas. Han Sen telah memahami satu hal dengan pasti, sesuatu telah terjadi antara Han Jinzi dan Gu Qingcheng. Itulah mengapa Gu Qingcheng tidak terlalu menyukai Han Sen. Mungkin karena dia adalah keturunan Han Jinzi. Gu Qingcheng memandang Han Sen dengan jijik dan berkata, jangan bicara omong kosong. Rubah tua itu mungkin bisa membodohi orang lain, tapi aku satu-satunya yang tidak pernah bisa dia lakukan. Namun, kamu tidak tertipu oleh anak suci untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Tidak buruk. Kamu tahu dia sudah bangun, bukan? Han Sen bertanya pada Gu Qingcheng. Dia mengangguk dan berkata, yang terbaik adalah tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Jika tidak, kamu akan mati sebelum kamu menyadarinya, tanpa petunjuk bagaimana itu terjadi. Petik 2. Lalu, apa yang kamu lakukan saat kamu jauh dari tempat penampungan? Han Sen bertanya. Memodifikasi penyimpanan inti Geno kelas Kaisar. Aku membutuhkan komponen Geno yang langka. Aku satu-satunya di Elysium Shelter yang bisa mendapatkannya kembali. Gu Qingcheng benar-benar terlihat bahagia. Modifikasi penyimpanan inti Geno akan segera selesai. Kemudian, kamu bisa masuk dengan anak suci. Petik 2. Setidaknya wanita dalam lukisan itu tidak berbohong tentang ini, pikir Han Sen dalam hati. Bab 1468, Medan Pertempuran Geno. Apa kau yakin aku bisa menghidupkan kembali anak suci? Gu Qingcheng selalu terdengar seperti dia yakin Han Sen bisa menyelesaikan pekerjaannya. Gu Qingcheng tersenyum. Jika roh Elysium menjadi pendeta, anak suci akan mengabaikan mereka. Kamu manusia, dan itu berbeda. Selain itu, kamu bekerja dengan baik. Jika dia ingin bergerak, dia pasti akan bangun lebih cepat daripada nanti. Petik 2.
Gu Qingcheng memandang wanita di lukisan itu dan berkata, apakah aku benar? Batu itu tidak menjawab, dan wanita berpakaian hijau itu pura-pura tidak mendengar sepatah kata pun. Tapi kamu masih harus cepat. Tinggal 1 bulan lagi, kata Gu Qingcheng. Han Sen bertanya, lalu apa yang menandakan dia telah dihidupkan kembali? Kamu harus membuatnya meninggalkan lukisan itu, jawab Gu Qingcheng pada Han Sen. Gu Qingcheng pergi setelah itu. Han Sen melihat kembali wanita di lukisan itu, dan dia menyadari betapa aneh hubungan antara keduanya. Apa yang dikatakan Gu Qingcheng telah dilantunkan untuk didengar wanita dalam lukisan itu. Hei cantik, apa hubungan antara kamu dan Gu Qingcheng? Han Sen bertanya pada wanita yang dicat itu. Itu bukan urusanmu, pengecut. Wanita berpakaian hijau itu tampak marah. Manusia hanya hidup sekali. Aku harus berhati-hati. Han Sen tidak menganggap takut mati adalah hal yang buruk. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu harus pergi ke Geno Battleground. Ini akan menyenangkan, melihat bagaimana kamu akhirnya mati. Kata-kata wanita itu menakutkan. Namun, ketika Han Sen mendengarnya, dia senang. Itu berarti dia benar-benar mungkin keluar dari lukisan itu. Han Sen mengobrol sedikit dengannya, tapi secara keseluruhan, dia terdengar kesal. Akhirnya, dia mundur ke dalam keheningan dan berhenti berbicara sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Sutra Dongsuan menemukan terobosannya. Tubuh Han Sen berevolusi, begitu pula bulwark Umbrella. Payung sekarang adalah inti Geno perak. Jadeskin juga semakin mendekati titik terobosan. Tidak akan lama lagi sampai itu terjadi. Setelah hari itu, wanita berpakaian hijau terus mengabaikan Han Sen sepenuhnya. Itu membuatnya sedikit khawatir, karena tenggat waktu untuk kesepakatan dengan Ghost Moon semakin dekat. Jika wanita berpakaian hijau tidak keluar dari lukisan dalam 3 bulan, dan Ghost Moon kemudian dijadikan pendeta, Gu Qingcheng telah mengatakan dia akan memenggal kepala Han Sen. Apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak, masih harus dilihat. Tidak peduli apa yang dikatakan Han Sen padanya, wanita itu mengabaikannya. Dia mencoba membahas masalah serius, menceritakan lelucon, dan bahkan membacakan kisahnya. Itu semua tidak berhasil, dan dia mungkin juga berbicara dengan batu tua manapun. 3 bulan sudah berakhir. Saat itu, Crystal Core juga berhasil meraih perak. Hanya darah asli dan koin yang masih merupakan inti Geno perunggu. Dan ketika tenggat waktu tiba, wanita berpakaian hijau itu terus mengabaikan Han Sen. Sementara pikiran Han Sen berpacu mencari ide tentang apa yang mungkin dia lakukan selanjutnya, Gu Qingcheng muncul di taman dengan beberapa roh di belakangnya. Ghost Moon ada di sana, dan dia membungkuk ke Gu Qingcheng. Tuan, 3 bulan telah berlalu. Manusia gagal untuk menghidupkannya kembali. Tolong, izinkan aku untuk menggantikannya sebagai pendeta. Petik 2. Itulah kesepakatannya. Kamu memang akan menggantikannya sebagai pendeta. Gu Qingcheng mengangguk. Terima kasih Tuan. Ghost Moon dan roh semua tampak senang, dan mereka semua membungkuk di depan Gu Qingcheng. Aku juga mengatakan aku akan menghilangkan kepalanya jika dia gagal dalam 3 bulan dia diberikan. Sekarang kamu telah menjadi priest, aku akan memberikan tugas ini kepada kamu. Kamu mungkin orang yang mengeksekusinya, Gu Qingcheng dengan dingin memberitahu Ghost Moon. Ghost Moon tidak ragu-ragu. Dia mencabut pedangnya dan segera mendekati Han Sen. Han Sen telah memikirkan tentang bagaimana dia bisa melarikan diri, dan jika benar-benar tidak ada cara untuk keluar dari tempat penampungan, maka dia harus lari ke aliansi. Kebugarannya bagus, tapi inti genonya masih kurang. Setidaknya dia bisa berlatih dan mengerjakan inti genonya di aliansi. Ketika dia mendapatkan inti geno ke kelas batu permata, dia bisa berteleportasi kembali dan mungkin melarikan diri dari penampungan Elysium dalam kondisi seperti itu. Dengan sebuah rencana dalam pikirannya, dia pindah ke depan sebuah menara. Ketika Ghost Moon mendekat, dia akan berlari ke dalam dan melompat ke teleporter. Tunggu sebentar. Sebelum Han Sen bergerak, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba berbicara. Semua orang berpaling untuk melihat ke arah batu karena terkejut. Gu Qingcheng tersenyum, seolah dia tahu ini akan terjadi. Lukisan itu tiba-tiba tampak seperti pusaran yang berputar-putar, seolah-olah air mata yang berputar di dimensi itu terwujud di atasnya. Wanita berpakaian hijau, dengan payungnya, mulai berjalan keluar dari lukisan. Tidak lama kemudian, dia muncul ke taman seperti manusia sungguhan. Dia tampak persis seperti Gu Qingcheng. Mereka berdiri bersebelahan, dan mereka begitu identik, tidak ada yang bisa membedakan mereka. Semua roh, termasuk Ghost Moon, tiba-tiba berlutut di depan wanita berpakaian hijau dan berkata, "Anak suci."
Jadikan dia sebagai pendeta dan biarkan dia bergabung dengan Geno Battleground, kata wanita berpakaian hijau dengan dingin. Wajah semua roh Elysium berubah, tapi tidak ada yang berani menantang atau menebak-nebak perintahnya. Setelah wanita berpakaian hijau mengatakan ini, dia keluar dari taman. Hansen dengan cepat mengikutinya. Dia mengabaikan tatapan marah semua arwah Elysium. Terima kasih telah menyelamatkanku, Hansen berkata pelan padanya. Roh Elysium berhenti mengikuti setelah mereka mencapai penyimpanan inti Geno. Wanita berpakaian hijau dengan dingin memutar matanya dan menjawab, aku tidak begitu baik sehingga aku bisa menyelamatkan seorang pengecut. Aku menyeretmu mati di tempat lain, itu saja. Petik 2. Wanita berpakaian hijau itu berjalan ke teleporter penyimpanan inti Geno. Dia menggunakan payungnya untuk masuk, seolah-olah itu adalah kunci. Hansen berpikir, penyimpanan inti Geno memiliki tingkatan. Dengan kekuatanku, seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang bisa membunuhku kemanapun aku pergi. Mungkin aku akan segera naik level, dan hanya itu. Ditambah, tingkatan kami mungkin berbeda dan kami tidak akan kompatibel. Petik 2. Hansen melihat sekeliling penyimpanan inti Geno. Dia sering datang ke sini, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Dia tidak tahu apakah tempat ini memang telah dimodifikasi. Hansen menggunakan bulwark umbrella sebagai kunci untuk memasuki penyimpanan inti Geno. Ada kilatan cahaya, dan saat penglihatannya kembali, Hansen terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bulan telah menjadi merah, dan sungai gunung serta pepohonan juga menjadi merah. Semuanya sangat aneh. Tidak ada Rockman, dan juga tidak ada tablet inti Geno. Hanya ada seorang teleporter, dan wanita itu berdiri di dekatnya, mengawasinya. Bab 1469, Armor Berat. Apa yang sedang terjadi? Kamu dan aku sama-sama memiliki inti Geno perak. Hansen memandang wanita berpakaian hijau itu dengan heran. Penyimpanan inti Geno ini terlihat sangat berbeda. Sudah kubilang, penyimpanan inti Geno ini telah menerima beberapa modifikasi. Kami berada dalam jenis Geno Battleground yang berbeda, dan di sini, setiap dan semua level inti Geno dapat berkumpul. Inti Geno perakmu akan dibunuh secara brutal di sini. Wanita itu sedikit mengangkat bibirnya. Apa level inti Geno kamu? Hansen tersenyum. Punyaku adalah batu permata. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak jus untuk meningkatkannya menjadi super. Wanita itu terdengar sombong. Namun, Hansen mampu memprediksi keadaan ini. Kebugarannya mirip dengannya, jadi sangat mungkin dia memiliki inti Geno batu permata. Namun, Hansen tidak keluar dari teleporter. Dia ingin kembali dengan payungnya. Dia telah menyelesaikan tugas membangunkan anak suci, jadi Gu Qingcheng tidak punya alasan untuk ingin dia mati. Jika dia kembali dan berbicara dengannya, mungkin dia akan diizinkan meninggalkan penampungan Elysium sekarang. Jika dia benar-benar tidak mengizinkannya, dia akan segera kembali. Tapi Hansen melihat teleporter itu tidak melakukan apa-apa. Itu seperti telah rusak, menolak untuk mengirimnya kembali. Jangan buang waktumu. Kamu tidak bisa keluar kecuali kamu menemukan Geno Core Tablet. Sayangnya, tablet inti Geno berada di dekat tempat yang berbahaya. Banyak elit yang suka camping di sana, jadi bisa membunuh siapa saja yang ingin pergi, kata perempuan itu dingin. Itu merepotkan. Hansen mengerutkan kening. Wanita itu tersenyum. Sekarang, apakah kamu menyesal tidak mendengarkanku, ketika ku bilang sudah waktunya kita lari? Hansen tertawa, menatap ke arahnya, dan berkata, nah, sekarang kita adalah partner, untuk saat ini, bagaimana kalau kamu sebutkan namamu? Aku tidak bisa terus-menerus memanggilmu, kamu. Petik 2. Pah, siapa yang akan berpikir untuk bermitra dengan orang yang begitu lemah? Jika inti Geno kamu tidak terlalu rendah, aku akan membunuh kamu dan mengambilnya untuk diri aku sendiri. Ini bahkan tidak sebanding dengan usahanya, kata wanita berpakaian hijau itu, lalu terus berjalan. Hansen tidak tersinggung, jadi dia hanya mengikutinya. Jika dia benar-benar ingin Hansen mati, dia bertaruh dia tidak akan keluar dari batu tepat saat Ghost Moon akan membunuhnya. Juga butuh beberapa saat bagi Hansen untuk berteleportasi. Dia jelas telah menunggu, dan jika dia tidak terlalu peduli padanya, dia mungkin sudah lama pergi sekarang. Meski kita bukan rekan, aku tetap tahu namamu. Mengerikan untuk terus memanggilmu, kamu. Hansen berhenti di sisinya dan berbalik ke arahnya. Elysian Moon, kata wanita itu dengan nada dingin. Bulan Elysian, itu nama yang sangat bagus. Ini secerah kenyamanan hinggap hitam yang disediakan bulan. Hansen tersenyum. Wanita berpakaian hijau itu hanya menatapnya. Ini Elysian, itu masih terkait dengan Elysium. Petik 2.
Bulan Elysian, Elysian Moon. Hansen mengatakannya 2 kali. Kedengarannya mirip dengan Ghost Moon. Dia menyalin namaku, tapi kami tidak sama. Elysian Moon menyeringai. Hansen terus mengikutinya. Kedengarannya dia tidak menyukai Hansen, tapi dia masih terlihat puas berjalan di sampingnya. Dia adalah orang yang sangat berbeda sekarang, tidak seperti orang pendiam yang mendiami lukisan itu. Mereka terus berbicara saat berjalan, tetapi Elysian Moon menghabiskan seluruh waktu mengejek Hansen. Berulang kali, dia hanya harus menertawakannya. Mereka menyeberangi gunung, lalu berhenti, saling memandang. Elysian Moon berbalik untuk melihat ke lembah di dekatnya. Ayo keluar, jika kamu ingin membunuh kami, pembunuhan pengecut dari balik bayangan adalah ide yang buruk. Petik 2. Saat suaranya bergema kembali dari lembah, suara langkah kaki yang berat mengikutinya, memantul dari celah lembah. Mereka melihat Minotaur, mengenakan baju besi berat. Ia memiliki tombak rubi, dan matanya juga merah. Itu adalah Geno Battle Soul, kata Elysian Moon sambil menunjuk Minotaur itu. Apa itu jiwa pertempuran Geno? Hansen bertanya. Makhluk yang menempati Geno Battleground dianggap sebagai Geno Core itu sendiri. Membunuh mereka akan memperkuat milikmu. Elysian Moon berhenti. Tapi jiwa pertempuran Geno jarang terjadi, dan mereka selalu setidaknya setingkat emas. Yang ini, bagaimanapun, terlihat kelas batu permata. Membunuhnya pasti akan meningkatkan inti Geno aku. Petik 2. Elysian Moon mengayunkan payungnya dan bergegas ke depan untuk menyerang Minotaur tersebut. Ledakan. Payung dan tombak bertabrakan satu sama lain, memicu campuran kekuatan mengerikan yang menghasilkan gelombang kejut. Dampaknya merobek tanah, membuat mereka bertempur di kawah yang dalam. Detik berikutnya, Elysian Moon membuka payungnya. Saat itu berputar di tangannya, kekuatan hisap hantu mulai menarik Minotaur ke arahnya. Minotaur itu mencoba melawan dan menarik diri, tetapi tidak bisa membebaskan diri. Itu disedot masuk. Ketika Minotaur itu tersedot ke dalam, dia berhenti memutar payungnya. Hansen melihat payung, dan di atasnya, dia sekarang melihat gambar Minotaur berbaju sirah berat. Itu tampak hidup yang mengganggu. Tidak, itu benar-benar hidup. Sangat kuat. Jika dia menggunakan kemampuan itu saat terakhir kali kita bertarung, mungkin aku bisa mengalami nasib yang sama dengan Minotaur itu. Hansen kaget. Hati Hansen mencelos, dan dia kembali berpikir, itu adalah inti Geno payung, tapi mengapa milikku hanya menawarkan perlindungan? Aku berharap ini telah mengembangkan beberapa kemampuan baru, sekarang telah mencapai perak. Petik 2. Hansen melihat payungnya, yang sekarang menjadi inti perak. Sepertinya tidak ada perubahan apapun, dan warnanya masih hitam standar. Saat Hansen mengamati inti Geno, lebih banyak langkah kaki mulai bergema dari lembah. Itu bukan hanya satu Minotaur. Langkah kaki itu cepat, dan terdengar seolah-olah ada ribuan makhluk. Ini dikonfirmasikan ketika mereka melihat lebih banyak lagi yang mengalir keluar dari lembah. Bukankah kamu bilang Geno Battle Souls itu langka? Apa yang kamu sebut ini? Wajah Hansen berubah. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghadapi seluruh pasukan Minotaur itu. Itulah yang aku dengar dari roh lain. Bahkan Elysian Moon tampak berkecil hati. Hansen berbalik dan mulai berlari. Elysian Moon mengikuti, dan dia secepat dia. Para Minotaur semuanya memegang tombak rubi saat mereka mengejar. Bab 1470, Penerjemah Pertahanan Payung Bulwark. Hansen dan Elysian Moon keduanya pelari yang sangat cepat, dan para Minotaur kesulitan mengikuti mereka. Tapi ketika Hansen berbalik untuk mengintip, wajahnya berubah. Setidaknya ada 200 iblis yang mengejar mereka, dan sekarang mereka mengangkat tombak rubi ke langit, siap untuk meluncurkannya dari kejauhan. Tombak-tombak lenyap dari tangan mereka, dan ketika mereka muncul kembali, mereka semua jatuh dari langit seperti hujan. Tidak mungkin menghindarinya. Hansen mengertakkan gigi dan membuka payung bulwarknya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah memblokir mereka. Namun, bulwark Umbrella hanya kelas perak. Itu 2 tingkat lebih rendah dari inti Geno batu permata, jadi dia tidak yakin apakah itu bisa melindunginya sepenuhnya. Elysian Moon memegang payungnya sendiri dan melakukan hal yang sama, melindungi dirinya dari tombak yang turun. Ada derai konstan dari suara gedebuk, dan lega karena dia menyadari tombak rubi tidak dapat merusak payung bulwark miliknya. Apakah para Minotaur itu tidak semuanya kelas batu permata? Mungkin. Hansen bertanya-tanya. Dia melihat ke Elysian Moon, dan dia melihat sejumlah tanda kasar telah tertinggal di payungnya setelah dia memblokir tombak. Jika dia harus melakukan ini beberapa kali, payungnya pasti akan pecah. Hansen berpikir dalam dirinya sendiri,
mungkin itu adalah hal yang baik bahwa bulwark Umbrella fokus pada pertahanan. Payungnya adalah kelas batu permata, namun tidak mampu menahan tombak itu. Payung kelas perak aku bisa menahannya dengan mudah. Perbedaannya cukup besar. Petik 2. Saat Hansen memikirkan hal ini, para Minotaur bersiap untuk melempar tombak seperti hujan lagi. Hansen terus memegangi payungnya saat gelombang suara menghantam bagian atasnya. Itu berdiri kuat dan tidak melengkung. Tetap saja, Hansen tidak melepaskan Minotaur saat dia berlari, dan dia tidak akan membuat kemajuan jika dia terus memblokir tombak mereka. Hansen berlari untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, dia mendengar erangan. Dia berbalik dan melihat payung Elysian Moon telah ditembus. Payungnya telah rusak, dan tombak yang mematahkannya telah menembus tepat ke bahu Elysian Moon. Beberapa tombak telah mengenai tempat yang sama di payungnya, dan akhirnya roboh. Inti Geno mereka berada pada tingkat yang sama, tetapi karena inti Geno Elysian Moon tidak bersifat defensif, tidak sepenuhnya terduga bahwa inti itu telah rusak. Tapi mengikuti satu tombak yang berhasil menerobos dan melukainya, sudah ada lagi lemparan lembing yang turun, siap menembus sisa payung dan menusuknya dengan lubang. Di sini, Hansen melambai ke Elysian Moon. Hansen mulai mengerti betapa menakutkannya Geno Battleground, dan memiliki partner di tempat seperti itu lebih baik daripada bertualang sendirian di sana. Hansen tidak ingin dibiarkan sendirian. Elysian Moon kembali menatap Hansen dengan aneh. Dia terkejut bahwa inti Geno batu permatanya tidak dapat memblokir tombak ruby, sedangkan inti Geno perak Hansen baik-baik saja. Beberapa menit sebelumnya, dia baru saja mengejek inti Geno perak Hansen. Dia pikir akan agak memalukan baginya untuk berlindung di bawahnya. Dia menggigit giginya dan memutuskan untuk terus berlari, menghindari perlindungan yang bisa diberikan payung Hansen. Hansen mengira dia pasti punya tipuan, jadi dia tidak bertanya padanya lagi. Dia terus berlari. Ada hutan tidak terlalu jauh dari mereka, dan dia berharap perubahan geografi akan memberi mereka kesempatan untuk menyelinap pergi dan kehilangan pengejar. Ketika Hansen hampir mencapai bagian atap hutan, dia berbalik untuk melihat bulan Elysian. Payungnya sekarang tertutup, dan setiap kali tombak menghantamnya, dia memukulnya pergi. Tapi ada terlalu banyak di setiap tendangan voli, dan setiap gelombang mengakibatkan cedera tambahan. Lebih buruk lagi, masih ada yang pertama menonjol dari bahunya. Para Minotaur masih berdatangan, dan mereka mengangkat lengan mereka yang kuat, bersiap untuk lemparan lagi. Elysian Moon tampak pucat, dan baju hijaunya sekarang diwarnai merah. Dia tampak dalam kondisi yang memprihatinkan. Hansen memutuskan untuk lari kembali dan memaksanya berlindung di bawah payung bulwark miliknya. Dan setelah dia masuk ke posisi, banyak ding suara dong dengan cepat mengikuti, saat tombak menyapu perisainya seperti hujan deras lainnya. "Kenapa kamu kembali?" Elysian Moon mengatupkan rahangnya lagi. "Simpan obrolan untuk nanti." Hansen melingkarkan lengannya di pinggangnya dan membantunya berlari ke hutan terdekat. Namun, Minotaur lapis baja berat belum menyerah untuk mengejar. Dan ketika mereka datang menginjak-injak hutan, baju besi berat mereka merobohkan pohon yang menghalangi pengejaran mereka. "Turunkan aku." Elysian Moon digendong di bawah ketiak Hansen, dan dia dengan malu-malu memintanya untuk melepaskannya. "Payung aku sangat besar, ini bisa mencakup 2 orang, tapi sekarang kita sedang berlari, dan kamu terluka, mungkin kita harus fokus untuk menggoyangkan ekor kita dulu." Hansen tidak menurunkannya, dan terus berlari. Hansen melihat ke belakang saat Minotaur melibas hutan di belakang mereka. Bahkan pohon yang lebarnya 2 orang pun roboh dengan mudah. Untungnya, membinasakan hutan telah memperlambat gerak maju mereka. Hansen, secepat dia, mendapatkan jarak pada mereka. Setelah berlari sejauh 100 mil lagi, Minotaur itu menghilang dari pandangan. Hansen melambat untuk berhenti di tepi sungai. Hansen menoleh ke belakang dan memastikan dia tidak bisa lagi mendengar suara langkah kaki. Lalu, dia berkata, "Sepertinya mereka sudah pergi. Turunkan aku." Elysian Moon masih di bawah ketiak Hansen, dan permintaan keduanya sama pemalu. "Oh maaf." Hansen menurunkannya, lalu melihat bahwa dia berdarah. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Tubuh Elysian Moon bersinar, menandakan dia mencoba memperbaiki lukanya sendiri. Tampaknya tidak terlalu efektif. Lukanya masih mengeluarkan darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. "Kekuatan para Minotaur itu aneh. Sepertinya mereka melarang aku untuk menyembuhkan luka aku sendiri." Elysian Moon mengaku setelah beberapa saat. Dia dalam kondisi yang mengerikan. "Betulkah? Untunglah kamu adalah roh, karena kamu bisa respawn," kata Hansen. Elysian Moon menggelengkan kepalanya.
Dengan senyum masam, dia berkata, aku berbohong padamu. Batu roh aku tidak ada di patung roh. Itu ada di dalam diriku. Jika aku mati, aku tidak bisa respawn. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Elysian Moon melanjutkan, alasan aku meminta kamu untuk memecahkan batu roh di patung itu hanya karena itu milik musuh aku. Aku tidak berencana untuk melarikan diri. Aku hanya ingin dia mati. Petik 2.